Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan H-1 ini memang banyak kejutan teman-teman, baik itu dari internal maupun dari eksternal gitu ya. Yang mana ya sedang rame-ramenya, sedang panas-panasnya, apalagi besok pada laga hari H-nya ini menjadi satu hal yang memang dua kesebelasan, baik itu pemain, pelatih maupun sampai dengan supporternya gitu ya. Jadi masih dak-dikduk nih, tapi ada satu keuntungan dan juga ada yang hal-hal memang diperhatikan teman-teman dari manajemen Persib Bandung maupun dari pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Jadi kalau menurut Bojan Hodak ada beberapa keuntungan yang kita peroleh katanya dari laga besok atau menjelang laga besok. Yang pertama, Persib Bandung dalam 5 pertandingan terakhir, ya 5 pertemuan terakhir lah gitu ya, ini sangat mendominasi katanya. Jadi dari 5 pertandingan 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali draw. Jadi Persib Bandung masih unggul dari Persija Jakarta. Nah ini juga dari 5 pertandingan terakhir skornya pun lebih dari 1 teman-teman. Jadi kalau Persib Bandung menang gitu, itu skornya bisa 2-0, 1-2 sama gitu ya kalau drawnya. Nah ini memang besok diprediksi akan terjadi beberapa gol teman-teman, karena apa ya, kalaupun Persib menang insya Allah lah dengan margin golnya 2 gitu ya minimal teman-teman. Karena ya bagaimanapun juga menurut Bojan Hodak statistik tidak bisa berbohong teman-teman. Jadi lihat saja katanya statistik, walaupun tim dengan produktivitas golnya yang bagus, tapi kalau tidak mempunyai pertahanan yang bagus ya ini sama saja bohong. Jadi yang justru menjadi juara itu yang mempunyai pertahanan bagus teman-teman, bukan yang memiliki penyerangan bagus. Tapi alhamdulillah kalau Persib Bandung mah imbang gitu ya, balance antara lini serangnya bagus juga, lini pertahanannya juga yang terbaik sejauh ini. Jadi ya Bojan Hodak mungkin sedikit nyindir ya, oke lah di Persija punya penyerang bagus, penyerang yang masuk daftar top skor di atas gitu ya. Tapi jangan lupa Persib dengan kekuatan penuh besok dan juga dengan lini pertahanan yang semakin membaik, karena semua pemain utama atau semua pemain inti sudah bisa diturunkan, termasuk Nick Kuipers teman-teman. Jadi kan kemarin Nick Kuipers absen latihan karena flu, tapi ya insya Allah katanya sudah siap lah, Nick Kuipers sudah siap. Jadi di apa ya, bukan dipaksakan main, tapi kalau bukan cedera fisik ya bisa katanya main gitu ya. Karena ini juga sangat penting untuk semua pemain. 3 poin yang penting juga untuk back to back juara, untuk semakin menjauhkan dari pesaing-pesaingnya gitu ya. Sedangkan untuk Persija Jakarta sendiri 3 poin besok memang penting, karena untuk memperdekat atau ya apa ya, semakin menjaga asa bisa juara juga. Namun ya kita lihat besok lah untuk prediksinya bagaimana. Kalau memang saya prediksinya 2-1 teman-teman, tentu untuk keunggulan Persib Bandung gitu ya. Walaupun ya apa ya, hasil pertandingannya bagaimana ya kita tunggu besok. Jangan lupa 3:30 gitu ya, bukan jam 7 malam, 3:30 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi teman-teman. Jadi untuk Bojan Hodak tidak membeberkan seperti biasanya gitu. Jadi ya biasanya ada harus begini, akan begitu, tapi sekarang tidak, lebih tertutup karena mungkin lebih menjaga privasinya biar tidak bocor gitu ya, biar tidak banyak media yang tahu apa yang akan dilakukan Persib Bandung di pertandingan besok. Jadi Bojan Hodak lebih menutup rapat rahasianya, karena ya bagus sih, wajar. Bahkan kita juga kan nggak pernah membahas mengenai taktik strategi gitu ya. Makanya alhamdulillah di sini mah tidak ada yang membahas-bahas mengenai taktik. Jadi lebih enakin lah gitu ya ke depannya. Nah ini Bojan Hodak juga mengingatkan bahwa besok pertandingan penting, laga
laga apa ya, big match gitu ya. Kalau dibilang El Clasico ada yang pro kontra masalahnya nih. Kalau El Clasico katanya tetap Persib Bandung itu menghadapi PSMS Medan, tapi kalau sekarang tuh ya bisa dibilang big match aja, jangan El Clasico katanya kan. Kalau El Clasico itu ya Persib menghadapi PSMS, tapi ya itu mah punya pendapat masing-masing, silahkan saja, tidak ada yang melarang dan tidak ada juga yang memang mengkhususkan gitu ya. Pertandingan ini namanya El Clasico, pertandingan ini namanya big match, itu semua bisa digunakan untuk istilahnya. Tapi ya dengan histori dan sejarahnya mungkin bobotoh kolot dan bobotoh awal gitu ya, sekarang ya mungkin punya sedikit pandangan berbeda. Kita satukan saja di sini atas nama bobotoh gitu ya teman-teman. Baik, itu sekilas mengenai Persib Bandung, dan Bojanodak juga mengingatkan kepada pemainnya semalam bahwa ya seluruh pemain harus siap apapun yang terjadi, maksudnya dari segi teror, dari segi apa ya, umpatan-umpatan itu baik ya perkataan di stadion maupun di media sosial, ya untuk sementara tidak membuka media sosial dulu menurut Bojanodak, itu pesan tersembunyinya. Jadi ya teman-teman juga memberikan dukungan saja gitu ya, ketika nanti hasilnya bagaimanapun tetap memberikan dukungan teman-teman. Baik, kita beralih sedikit kepada pernyataan dari Persija, bahwa Persija sendiri ini ada satu yang unik, kemarin juga digeruduk juga gitu ya latihan Persija oleh supporternya juga. Nah, ini yang unik adalah tetap yang meramaikan itu supporter dari kedua kesebelasan teman-teman, baik The Jackmania maupun bobotoh gitu ya. Jadi ini saling sindir menyindir, ini yang menjadikan situasi semakin panas lagi. Kenapa sampai sekarang kan masih dirahasiakan gitu ya, di mana Persib menginap, kapan Persib berangkat, kapan ini kapan itu. Jadi memang inilah ada tingkat keamanan yang super karenanya, agar menjaga tim tamu lebih aman. Tapi di komenan-komenan teman-teman supporter ini dari kedua kesebelasan lah terus memanas-manasi. Ada yang bilang kemarin kan ketika Persib Bandung latihan digeruduk sama bobotoh, ngasih semangat, ngasih motivasi, dibilangnya pengangguran katanya. Kenapa orang sebanyak itu tidak bekerja, tidak sekolah dan lain-lain. Nah, ketika giliran kemarin Persija digeruduk oleh supporternya sendiri juga dibalas lagi. Nah ya inilah masih banyak ramean antrian migacuan katanya daripada ya antrian yang memberikan semangat kepada Persija. Jadi ya ada juga yang nambahin, Persija latihannya di Depok, mainnya di Bekasi, basis supporter terbesarnya justru ada di Kabupaten Bogor katanya, bukan di Jakarta sendiri. Nah ini bagaimana gitu, makanya ya pantaslah kita masih saudara katanya, bahwa Persija itu sebetulnya bukan Persija Jakarta tapi Persijabar gitu, makanya masih ada di Jawa Barat juga ternyata. Nah ini ya ada yang lucu, ada yang juga memang panas, ada yang saling apa namanya itu ancam mengancam gitu ya dan lain sebagainya lah. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi di kehidupan nyata gitu, hanya sebatas medsos saja teman-teman. Baik, itu sekedar intermezzo di awal, namun yang penting adalah H-1 sebelum laga Persija menghadapi Persib besok ada satu kabar buruk teman-teman. Ternyata Persib Bandung sudah dijatuhi hukuman kembali oleh Komdis PSSI sebanyak 70 juta rupiah. Atas kesalahan apa? Nah, ada dua. 70 juta rupiah ini terpisah dari dua sanksi teman-teman yang dilakukan bobotoh ketika menonton laga kandang menghadapi PSM gitu. PSM di GBLA, aduh punten. Jadi ketika laga kandang Persib menghadapi PSM di GBLA 1 Februari kemarin, itu ada denda 50 juta rupiah untuk penyalaan flare di Tribun Utara. Teman-teman ingat, ada penyalaan flare di Tribun Utara dan terkena denda 50 juta rupiah. Yang pertama. Yang kedua, denda 20 juta rupiah untuk pelemparan botol air mineral teman-teman ke lapangan. Nah ini ada dua denda, sehingga ya 50 juta untuk flare, 20 juta untuk pelemparan botol air mineral. Jadi total 70 juta rupiah yang harus dibayarkan lagi kepada Komdis PSSI. Dan ini juga lebih sebetulnya kalau melihat apa ya, untuk denda-denda ya termasuk
minim gitu ya. Bahkan kalau di klub Liga 4 ada yang didiskualifikasi, katanya ada yang diusir minimal 75 kilo, tidak boleh ada menggelar laga kandang ya di bawah 75 kilo jaraknya. Nah ini waduh lumayan gitu ya, banyak banget denda-denda yang memang tidak masuk akal. Ada juga yang melakukan pelemparan ke dalam stadion dengan sepatu, katanya itu lebih parah lagi. Kalau kita kan dengan air mineral, kalau itu dengan sepatu gitu ya. Ini ya mudah-mudahan lah tidak terjadi terus menerus, bahwa ya Wah Haji Umuh saja sekarang sudah turun tangan, teman-teman. Kemarin Wah Haji Umuh mengatakan bahwa tolonglah Bobotoh gitu ya lebih dewasa lagi, jangan banyak-banyak melakukan kesalahan-kesalahan, apalagi besok di laga krusial menghadapi Persija. Jangan sampai ada yang datang walaupun memakai baju Persija, katanya. Nah ini ya istilahnya mah tong nyelundup gitunya, walaupun pakai baju Persija jangan nyelundup lah, karena di sana juga akan ketat sekali, seperti himbauan dari Panpel Persija maupun dari The Jackmania sendiri yang akan menseleksi, katanya gitu ya, atau akan ya apa istilahnya tuh sweeping ketika masuk ke stadion, apakah ini benar untuk The Jackmania atau bukan gitu. Makanya ini akan sangat beresiko, teman-teman. Bahkan ya ini manajemen sendiri sudah mengatakan ini, lalu ketua umum Viking Persib Club Kang Tobias juga sudah mengatakan jangan datang, karena pasti tahu sesuatu, teman-teman. Jadi jangan membahayakan diri kalian sendiri lah, walaupun ya memang ada yang domisilinya di Bekasi, di Karawang gitu ya, itu yang memang asli situ, tapi pendukungnya pendukung Persib. Nah ini juga ya manggalah dijaga keselamatan saja diri sendiri. Kalau yang tidak bernyali besar ya jangan datang lah. Dan saya sarankan juga nobar saja, teman-teman, di rumah gitu ya. Di Bandung pun sudah banyak untuk lokasi nobar, bahkan di beberapa kota di Jawa Barat di setiap kodim itu gratis katanya nontonnya. Mangga dimanfaatkan saja untuk nonton gratisnya gitu, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Dan jangan lupa di kanan bawah saya ini banyak merchandise official dari Persib Bandung maupun dari teman-teman yang membuka UKM menjual merchandise Persib Bandung, dari mulai jersey, t-shirt, kaos kaki, shawl, topi, tas, jam tangan, gantungan kunci, semuanya ada lengkap. Dilihat-lihat dulu saja, diklik kalau memang ada yang menarik, dan ya kalau ada niat membeli langsung dibeli saja. Ada diskon khusus melalui channel ini gitu ya. Insya Allah barangnya bagus lah gitu, apalagi yang Persib official ini memang sudah terbukti kayak gini juga ya, official. Dan teman-teman yang membuka UMKM yang menjual merchandise Persib Bandung juga ini sudah saya cantumkan, ini kualitasnya bagus, teman-teman, mangga di order. Baik, itu dulu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia.